يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwas sekalian rahimakumullah, setelah sebulan lebih atau tidak sampai sebulan mungkin kita tidak bertemu, alhamdulillah pada kali ini kita berjumpa di majelis rutinan kita kembali seperti biasa di hari Kamis zuhur untuk membahas kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, dan kita masih di halaman ke-37 dari kitab ini di poin-poin kandungan bab mencari berkah yang batil, yaitu bab masalah ngalap berkah kepada pohon, batu dan sejenisnya. Itu seingat ana. Apakah benar? Ya. Taib. Jadi kita insyaallah mulai dari atau kita teruskan poin ke 11 insyaallah taala dari kitab ini, ada bab ini. Poin ke-11 yaitu bahwa syirik ada yang namanya syirik akbar dan ada pula yang syirik asghar. Syirik akbar yaitu syirik besar, ya, dan syirik asghar syirik kecil. Karena mereka tidak menjadi murtad dengan permintaan mereka itu. Jadi kisahnya sebagaimana kita segarkan ingatan kita, yaitu ketika sebagian sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang mana mereka ini baru saja masuk Islam, lalu melihat orang-orang musyrik mempunyai sebatang pohon bidara yang disebut Zatu Anwat. Jadi pohon bidara ini memang dari zaman ketika itu, bahkan sebelumnya zaman jahiliyah, memang ada spesifikasi dan spesialisasinya. Dan sampai sekarang, ya, baik daun bidara yang juga dikonsumsi oleh sebagian dari kaum muslimin, terutama juga untuk masalah menangkal sihir dan semisalnya, ya. Tapi ini pohonnya disebut Zatu Anwat, yang mana orang-orang musyrik ketika itu selalu mendatangi pohon itu dan menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon itu. Tatkala para sahabat melewati sebatang pohon bidara, maka mereka berkata, "Ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami Zatu Anwat," sebagaimana mereka itu punya Zatu Anwat. Kami pengen punya item semisal mereka, punya sandaran semisal sandaran mereka. Karena pohon Zatu Anwat yang dipakai oleh orang-orang musyrikin untuk sering mereka datangi dan untuk menggantungkan senjata padanya, itu karena ada mindset yang terbangun di antara mereka, di kaum musyrikin,
bahwasanya pohon ini pohon berkah. Ya, pohon ini memberikan luck, keberuntungan. Terutama untuk penggunaan senjata mereka. Dan ini adalah kesyirikan. Karena apa? Karena menjadikan suatu sebab, menjadikan sesuatu sebagai sebab yang bukanlah sebab. Maka ini menjadi kesyirikan. Ya. Taib. Itu kisahnya. Jadi nomor 11 itu apakah itu termasuk syirik akbar atau syirik asghar? Di sini mereka para sahabat hanya dengan meminta karena kejahilan itu tidak menjadi murtad. Ya, tidak menjadi murtad. Dan yang poin ke-12 kata-kata Abu Waqid Al-Laythi, yaitu sedangkan kami ketika itu dalam keadaan baru saja masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa para sahabat selain mereka mengerti bahwa perbuatan mereka termasuk syirik. Jadi sahabat yang sudah lama masuk Islam itu mereka tahu ini perbuatan syirik. Sedangkan yang meminta dan merequest untuk punya pohon seperti Zatu Anwat itu adalah sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Artinya mereka belum faham bahwasanya itu adalah kesyirikan. Ada faedah di sini bahwasanya permasalahan kesyirikan boleh jadi ada Muslim yang belum memahami bahwasanya itu syirik, sehingga berlanjut tingkatan hukumnya ke permasalahan adanya uzur bil jahl namanya. Uzur karena ketidaktahuan. Sehingga ketika orang itu tidak tahu, kita beritahu dan tegakkan atasnya hujah sampai dia faham. Tanpa kita harus memvonis terlebih dahulu dia kafir atau ahlul bid'ah dan seterusnya. Masalah syirik ini, jemaah sekalian, masalah kejahilan akan syirik itu juga sifatnya nisbi. Artinya dilihat dari zaman yang berbeda, dilihat dari tempat yang berbeda, dan dilihat dari pergaulan dan kemampuan untuk mendapatkan resource keagamaan yang berbeda. Saya bilang dari zaman. Boleh jadi di zaman dahulu nenek moyang kita, mbah kakung, mbah putri dan seterusnya itu punya keris yang bisa bergerak, berdiri, terbang dan seterusnya. Dan mereka mungkin bertawasul dengan sebagian dari makhluk-makhluk gaib dan mereka menganggap itu adalah tawasul yang syar'i. Karena diajari oleh kiai-kiai mereka untuk pakai jimat dan seterusnya. Yang ini adalah kesyirikan. Zaman-zaman ketika itu info tentang tauhid itu tidak semudah sekarang. Akses menuju ta'lim yang menunjukkan tauhid dan sunnah tidak semudah sekarang. Sehingga kalau misalnya nenek moyang kita, buyut kita, kakek kita, mbah kita dan seterusnya, mereka mati dalam keadaan masih memelihara apapun yang disebut jimat dan seterusnya, maka kita berikan mereka uzur dan kita hukumi mereka sesuai dengan kejahilan mereka, yaitu wallahu taala mereka masih dalam keislaman yang mudah-mudahan Allah maafkan, karena akses untuk ilmu tentang kesyirikan tersebut, maksudnya bahwasanya itu syirik, itu mereka nggak dapat akses. Ini karena zaman berbeda, atau bisa juga karena tempat yang berbeda. Ada karena suatu tempat tidak diberi uzur, orang ini kenapa jahil. Di tempat lain boleh jadi diberi uzur, orang ini jahil karena akses juga. Ya, misal orang di desa beda dengan orang di kota. Orang yang misalnya di kantornya itu juga ada kajian, beda dengan orang yang mungkin dia pegawai Alfamart di sebuah kecamatan di salah satu daerah yang terpencil di Jawa Tengah misalnya. Gak ada kajian di Alfamart misalnya, tapi ada kajian di Office 8. Ya, di Masjid Al-Ikhlas ada kajian. Maka di sini udah tidak sama. Kesempatan untuk mendapatkan ilmu itu tidak sama antar keduanya. Itu satu sisi loh. Belum lagi ditambah dengan misal antum tinggal di daerah mana di Jakarta ini dan tidak jauh dari sebuah masjid yang mana di situ banyak ta'lim. Akses menujunya lebih mudah. Sementara di tempat lain di desa-desa ta'lim mereka hanyalah tahlil, maulid dan seterusnya, dan itu pun enggak seberapa untuk dapat ilmu. Maka kans
dan akses untuk mendapatkan ilmu dengan tempat yang berbeda, maka posibilitasnya juga berbeda. Dan hisabnya di akhirat juga berbeda. Mungkin sebagian jemaah sekalian yang memang misal ada keluangan waktu untuk menuntut ilmu di sini, saya nggak memaksa. Wallah, ini bukan kewajiban. Memang bukan kewajiban harus ada di sini, bukan. Tapi ketika ada keluangan waktu untuk menuntut ilmu, disuguhkan ilmu di sini, namun berpaling, tidak pernah mau ikut. Bukan karena pengen supaya ikut anak, bukan. Maksudnya ikut ilmu, misalnya mendengar ilmu, nggak pernah mau ikut. Padahal Allah berikan dan hamparkan kesempatan untuk menuntut ilmu di sini, misalnya. Tapi namun nggak mau, menolak terus. Ya, sikap seperti itu akan ditanya di hari akhir. Akan ditanya di hari akhir. Kenapa setiap ada suguhan ilmu di Masjid Al-Ikhlas Ofisek misalnya, sudah diupayakan oleh para panitia dan juga para ustadz datang misalnya, kenapa nggak mau hadir? Nggak pernah mau hadir. Taib alasannya makan, misalnya bilang ke Allah alasannya karena mahal siang. Itu mungkin diberi uzur, oke. Karena mungkin antum punya waktu sampai jam 1 hanya. Jam 1 masuk kerja, kewajiban, dan ini hanya kesempatan untuk makan siang, itu benar. Oke. Namun Allah lebih tahu tentang isi hati setiap dari insan. Di bulan Ramadan pun nggak mau ikutan. Alasannya apa? Makan. Nggak ada alasan makan. Ternyata tetap aja nggak hadir karena memang sebenarnya alasan makan itu hanya second reason. Alasan kedua. Alasan pertamanya memang nggak ada minat sama sekali untuk menuntut ilmu. Ketahuilah di perkotaan seperti Jabodetabek ini dengan kajian yang sangat banyak dan kemudahan akses internet, itu sebenarnya pertanyaan di hari akhir nanti akan banyak juga. Kenapa kamu belum tahu ini? Kenapa kamu ditanya, ya Allah saya belum tahu karena saya belum belajar. Kenapa belum belajar? Apakah akses internet gak ada? Wifi gak ada? Wifi gratis terus dapat. Internet alhamdulillah ada terus, dapat paketan. Kenapa gak buka kajian-kajian atau faedah-faedah yang bisa untuk membuat kita berpegang dalam hidup ini? Ya Allah, saya nggak punya waktu buat kajian, tapi nonton Netflix dan harian terus. Nggak punya waktu, tapi tiap hari nonton YouTube yang dia pilih malah justru bukan kajian-kajian dan ilmu syar'i, bukan Al-Quran, bukan hadis. Itu semua akan menjadi bahan pertanyaan jemaah. Jadi yang kira kemudahan hidup itu nggak ada pertanyaan dari balik itu, nggak ada pertanyaan jemaah sekalian. Suatu ketika Nabi SAW bersama para sahabat lagi pada kelaparan, lagi lapar sekali. Tiba-tiba ada salah satu sahabat yang melihat Rasulullah dan para sahabatnya lapar sekali, akhirnya diundang, ayo makan. Orang kalau lagi lapar jemaah sekalian, kayak siang ini nih, ya sebagian dari kita itu masya Allah lapar dan tidak puasa, pengen makan. Biasanya makanan apa aja disuguhin enak. Apalagi masakan Padang jam segini pula. Ya. Padahal punya riwayat kolesterol tapi dikasihnya daging cincang, tetap dibabat. Nggak peduli dah dengan nanti gimana, nanti pas kerja lehernya sakit, tapi tetap aja saking apa butuh. Nah Rasulullah SAW para sahabatnya disuguhi makanan, udah makan silakan, enak makanannya, seneng banget. Para sahabat serasa seolah-olah ini makanan yang paling enak yang pernah mereka cicipi, rasakan. Saking lagi lapar, namanya disuguhi makanannya senang banget. Maka setelah selesai mereka makan, Rasulullah SAW mengingatkan, tahukah kalian di balik ini semua ada apa? Sesungguhnya setiap dari yang kalian makan ini, barusan segala kenikmatan ini akan ditanya oleh Allah di hari akhir. Seketika yang tadinya para sahabat itu hatinya yang membuncah senang karena dapat makanan kenyang enak, seketika langsung merunduk dan kemudian ya Allah, baru kenikmatan sekejap aja sudah teringat bahwa saya ini semua akan ditanya. Sekarang kita ini di perkotaan seperti Jabodetabek terutama, dengan akses internet yang mudah, akses selain telekomunikasi, transportasi yang mudah, punya mobil atau punya motor, kemana-mana bisa mudah. Kalau ternyata nanti ditanya kenapa kok masih berbuat syirik, masih pakai jimat, apakah alasan kita ya Allah saya nggak ada akses internet, ya Allah saya nggak ada kajian, akan Allah ungkap bahwasanya di sekitar Anda ada kajian, kenapa Anda nggak ikut? Ya Allah karena semua alasan karena wallahu alimun bidzatis sudur. Allah lebih tahu
apa yang ada di hati manusia. Lisan boleh berdusta ketika itu, namun Allah Ta'ala tahu. Ya, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir nanti akan mengatakan ke sebagian pihak, kadzabta, 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 bohong kamu, bohong kamu, bohong. Seseorang tidak akan bisa menipu Allah Azza wa Jalla. Ini bukan berarti, maksud saya bukan berarti harus ikut kajian saya ini, enggak, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah panitia ini menyelenggarakan dan kita mencanangkan kajian tauhid karena inilah yang akan menjadi penegak hujah kita ini sekarang. Kita akan ditanya nanti, kenapa kok belum tahu tentang kesyirikan jimat misalnya? Ya, mungkin teman-teman yang udah biasa ngaji sini tahu karena udah diajarin alhamdulillah, dan sebelumnya mungkin sudah tahu bahwa ini jimat dan khurafat. Tapi anggaplah misalnya di antara kita ada yang memang sibuk dengan pekerjaan dan nggak pernah mau ngaji dan nggak peduli dengan masalah jimat atau dan seterusnya. Anggap aja jimat itu biasa aja. Bahkan jimat itu bisa mendatangkan cuan. Akhirnya melakukan itu. Nanti ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sepertinya khawatirnya itu sudah tidak diberikan uzur kejahilan. Karena bisa jadi. Karena apa? Akses untuk mendapatkan ilmu tentangnya terlalu mudah. Kok enggak diambil? Itu jemaah sekalian. Maka ayolah kita tuntut ilmu, bukan supaya kita jadi ustadz, bukan. Kalaupun jadi ustadz minimal jadi ustadz buat istri dan anak kita. Ya begitu jemaah sekalian. Hati-hati dengan masalah uzur dengan kejahilan. Ini tempat sudah solve dan juga terinstall dan terestablish untuk kebaikan. Maka di antara rasa syukur teman-teman sekalian, dan saya tidak tahu ustadz siapa lagi selain saya yang ngajar di sini, hadiri kajian-kajian jika memang sempat. Ya, tidak dipaksa, namun sangat-sangat dianjurkan untuk kebaikan kita juga. Baik, kemudian sahabat-sahabat ini baru saja masuk Islam, artinya mu'allaf. Orang karena mu'allaf itu kan masih bergelimang dengan ketidaktahuan akan syariat, baik perkara pokoknya atau perkara cabangnya. Maka kita banyak-banyak beri uzur pada orang yang baru masuk Islam. Namun orang yang baru masuk Islam juga jangan kebanyakan tingkah. Jadi harus balance. Kita beri maaf dan beri uzur pada orang-orang baru masuk Islam ketika mereka salah ngomong, salah berbuat, yang mana itu melanggar syariat Allah atau melanggar akidah yang benar. Kita beri maaf dan uzur karena ya antum baru masuk. Tapi orang kalau baru newcomer itu ya yang ngerti gitu loh posisinya, ya belajar dulu, jangan bertingkah. Ya, belajar dulu, jangan bertingkah, jangan bikin chaos dengan pendapat-pendapatnya, dengan merasa dirinya bintang, kemudian karena dia bintang dihormati, akhirnya baru masuk Islam kemudian meninggi. Jangan, belajar dulu, menunduk dulu, duduk dulu, baru nanti bicara ketika sudah paham. Begitu ya jemaah sekalian. Seperti orang baru taubat juga begitu. Orang kalau baru hijrah, kita banyak-banyak beri uzur karena mungkin dia belum paham atau dia masih ada yang terlekat dari masa lalunya, dari maksiat. Kita maaf, kita beri pemakluman gitu loh. Akhlaknya mungkin kurang karena baru paham agama, baru hijrah. Hijrah dalam artian yaitu meninggalkan masa lalu yang kelam dari fitnah dan maksiat. Tapi orang baru hijrah ini ya jangan duduk di podium, jangan naik mimbar. Artinya tidak perlu punya pentas untuk dakwah, jangan dulu. Mau ya belajar dulu, benahi dulu, tata dulu pikirannya. Di tahun-tahun belakangan ini kan 2010 sampai kemari itu kan term hijrah itu suatu term yang sangat progresif ininya, kemajuannya baik dari segi popularitas bahkan dari segi ekonomi. Baik dari teman-teman juga mereka menjadikan hijrah ini sebagai ladang ekonomi mereka, yaitu urusan mereka. Cuman sekarang yang kita lihat orang-orang yang baru hijrah ini mereka pengen langsung show off dan tampil tanpa belajar lebih dalam. Bahkan kadang-kadang merasa lebih paham daripada dai atau ustadz yang sudah bergelut dengan ilmu berbelas tahun. Itu kadang begitu, dan itu terjadi terutama di Jakarta Selatan ini. Terutama ini daerah mana ini? Senayan.
lingkaran Blok M Senayan ini terutama banyak teman-teman seperti itu. Ini amat disayangkan. Lihat orang kalau baru hijrah, baru masuk Islam kadang mencetuskan ide yang kalau kita amini ide itu merusak sebenarnya. Coba ini satu-satunya. Ya Rasulullah itu orang musyrikin punya Zatu Anwat. Gimana kalau kita bikin Zatu Anwat semisal? Sebenarnya ini pelajaran penting untuk teman-teman zaman sekarang ini. Kita ini. Yang baru hijrah kadang-kadang punya idealisme yang masih ada sedikit kotoran yang masa lalunya gitu loh. Misalnya dulunya adalah singer atau penyanyi ya misalnya. Ya, baru hijrah. Akhirnya Ustadz gimana kalau kita bikin album religi? Enggak bener itu album religi. Kenapa bulan Ramadan doang antum alim? Ya. Dan seterusnya. Ya. Dari ide-ide yang sebenarnya itu masih ada kejahilan, ketidaktahuan dan juga bekas-bekas masa lalunya. Ada juga beberapa orang yang hijrah akhirnya malah berganti tadinya oke, hijrah alhamdulillah pengen menjadi seorang yang berilmu, bermanfaat dan seterusnya, tapi kemudian karena masa lalunya itu fanatik kepada tokoh atau golongan, akhirnya ketika hijrah sisa fanatisme itu masih ada, cuman bedanya ini ke sasarannya beda gitu loh. Ya, sasaran fanatismenya beda. Kalau dulu misalnya fanatiknya sama ormas, ya. Nah sekarang fanatiknya sama ya salah satu golongan misalnya, atau salah satu ustadz misalnya. Nah yang seperti ini perlu lagi dibenahi, dididik. Maka Rasulullah SAW menegur hal seperti ini, yaitu sisa masa lampau sebelum hijrah, sebelum masuk Islam itu hendaknya diobati terlebih dahulu. Tapi ya kita juga masih memberikan maklum dan pewajaran. Bahkan yang sudah lama pun belajar, tidak terkecuali saya terutama ya, itu juga tentu masih ada tingkah buruknya dan sikap buruk dan akhlak yang kurang diperkenankan oleh Islam dan juga mungkin kesalahan-kesalahan. Kita nggak bisa lepas dari kesalahan. Tapi manusia itu dimaklumi kesalahannya ketika dia belum tahu atau memang dia tidak punya akses yang cukup untuk mengetahuinya. Baik, kemudian yang ke-13, bertakbir ketika merasa heran atau mendengar sesuatu yang tidak patut diucapkan dalam agama, berlainan dengan pendapat orang yang menyatakannya makruh. Nah di sini maksudnya adalah, lihat Rasulullah SAW ketika sebagian sahabat yang baru Islam merequest ke Rasulullah, ya Rasulullah kita bikin Zatu Anwat yuk kayak mereka. Apa kata Rasulullah? Allahu Akbar. Ini menunjukkan bolehnya bertakbir mengatakan Allahu Akbar ketika merasa heran akan sesuatu atau mendengar sesuatu yang nggak pantas gitu loh. Ya, diucapkan dalam agama ini baik karena kalimat itu jorok, kotor atau ide yang buruk bertentangan dengan Islam. Apa contohnya? Misal ada, dan ini contoh yang sangat-sangat relevan dengan realita kita. Banyak dari teman-teman kita yang muda-muda pekerja, teman-teman kerja, kalau ngomong jorok, ada kaget sedikit bilang anjing, ya kan? Ngomong jorok, bukan ngomong jorok, ngomong kasar gitu ya, kotor, dan itu tidak berakhlak seperti itu. Boleh nggak kita Allahu Akbar? Boleh seperti itu, karena heran melihat, mendengar sesuatu yang nggak pantas diucapkan oleh seorang Muslim dalam misuh-misuh mungkin. Ya Allahu Akbar, antum kenapa ngomong kayak gitu? Misalnya, itu boleh seperti itu. Berlainan dengan pendapat orang yang menyatakan makruh. Ada yang mengatakan bahwasanya kita itu dimakruhkan mengatakan Allahu Akbar ketika heran pada seseorang atau takjub melihat mendengar ide yang buruk. Tapi yang sahih adalah boleh karena Rasulullah melakukannya, bukan makruh. Yang ke-14, segala pintu menuju perbuatan syirik harus ditutup. Segala pintu menuju perbuatan syirik harus ditutup. Kadang-kadang syirik itu absolut untuk semua orang, potensi syiriknya ada, oke. Tapi ada beberapa individu yang potensi syiriknya lebih besar di satu hal atau dua hal yang mungkin orang lain tidak berpotensi syirik di situ. Karena kecondongan manusia berbeda, jemaah. Ada di antara kita kecondongannya itu hubbus syuhrah,
suka dikenal, suka pamer. Maka segala wasilah dan akses untuk memenuhi karakter suka pamernya itu harus ditutup celahnya. Misal dia itu teruji, terfitnah hatinya dengan apa? Ketampanannya, kecantikannya, suka pamer dan seterusnya. Maka kamera adalah sesuatu yang harus ditutup darinya. Iya. Ya begitu. Sampai-sampai ada seorang ikhwan murid Anda juga di suatu tempat. Beliau bergaul dengan banyak para ustadz karena beliau bekerja di salah satu organisasi lah yang di dalamnya banyak ustadz. Setahun, 2 tahun sampai beliau bilang ke Ana, Ustadz, Ana tuh sampai tahu ustadz yang norak dan sadar kamera dengan ustadz yang apa adanya Ana tuh bisa bedain. Ana nggak nanya, Ana pribadi nggak nanya selanjutnya, cuman di sini menunjukkan bahwasanya siapapun dari manusia termasuk ustadz tidak bisa lari dari ujian dan fitnah menuju syirik. Sampai ada ustadz yang kalau ada kamera on itu sikapnya berubah. Dan ketika nggak ada kamera sikapnya kayak orang biasa. Itu bisa. Mirip dengan artis. Maksudnya artis-artis yang fasik ya. Mirip dengan itu. Artinya hidupnya apa dakwahnya itu untuk cari perhatian orang misalnya. Maka ketika seseorang tahu dirinya itu mudah terfitnah dalam masalah syuhrah, popularitas dan seterusnya, maka celah-celah ini harus disumbat dari awal. Misalnya dia tidak mau diliput dengan kamera misalnya. Ada lagi yang lain. Sebagian dari laki-laki fitnahnya itu bukan di harta, bukan di popularitas. Mungkin di perempuan fitnahnya. Maka dia mudah berbuat syirik dengan itu. Gimana coba bisa berbuat syirik dengan perempuan? Maksudnya bisa berbuat syirik karena perempuan. Dan ini banyak yang disebut syirkul mahabbah, syirik cinta. Menggantungkan harapan kepada perempuan. Istrinya bukan, calonnya mungkin juga belum tentu jadi gitu loh. Tapi seolah-olah itu dia nggak bisa hidup tanpa dirinya. Menggantungkan harapan paling udah syirik kita. Seolah kalau nggak nikah sama fulanah itu dia nggak bakal bisa nerusin hidupnya akan sengsara. Ya itu biasa di lagu-lagu tuh banyak kayak gitu. Gimana ya? Coba gimana ya? Udah lama nggak murojaah jadi ini Pak. Nggak usah dicontohin lah ya. Antum tahu sendirilah. Pokoknya hidup demi kamu. Aku rela mati demi kamu. Ya salah. Ada nggak Pak? Antum kayak gitu? Nggak ada gitu. Itu omong kosong tapi itu termasuk syirik gitu loh. Aku rela mati. Aku pokoknya gimana? Aku nggak bisa hidup tanpamu. Ya salah. Gombal. Ya. Tapi suka perempuan digituin, itu ajaibnya itu. Ya, sampai naik motor, naik bis, naik mobil, naik pesawat. Hatinya, tatapan matanya kosong karena memikirkan fulanah. Masya Allah. Udah gitu sering nonton Korea lagi. Alhamdulillah laki-laki nggak banyak yang nonton Korea insya Allah ya. Nggak lebay. Tapi lebaynya laki-laki di nonton India. Nah itu lebih lebay. Ya. Kalau misalnya dia tahu celah kesyirikannya ada di cinta terhadap lawan jenis, maka dia harus banyak-banyak menutup celah itu. Misal dia nggak mau banyak komunikasi dengan lawan jenis, baik secara internet, online maupun offline, karena itu bisa merusak hatinya. Itu celahnya tutup gitu. Ada sebagian syiriknya itu adalah yaitu cinta dunia. Apa-apa dari amalan itu harus ada rewardnya dari dunia. Maka dia harus cegah semua itu. Gimana caranya supaya dia tidak terjerumus ke dalamnya. Jadi segala pintu menuju perbuatan syirik harus ditutup. Kita ini orang Indonesia, terutama yang Pulau Jawa ya, itu memang ada
turunan dan DNA atau darah untuk suka dengan khurafat, takhayul. Ya. Mungkin karena atas-atasnya nenek moyang kita pelaku-pelaku takhayul juga mungkin. Jadi darahnya turun ke kita gitu loh. Masih percaya dengan ini, suka dengar cerita-cerita khurafat misalnya yang belum tentu terjadi dari cerita setan. Itu seru gitu ya dengarnya tuh, kayak happening gitu, kayak beneran gitu. Suka nonton ya, dunia lain misalnya. Sekarang nggak tahu masih ada apa enggak. Dulu kan sempet booming gitu ya. Ya. Jadi potensi menuju ke khurafat syirik itu sangat ada di kita ini masing-masing. Karena mungkin memang udah kultur dan juga turunan. Tetapi dengan ilmu kita merasa berkewajiban untuk menutup pintu celah itu. Penduduk desa terutama itu sangat berpotensi untuk mempercayai khurafat takhayul dan keyakinan-keyakinan sesat. Sangat mudah. Cukup aja misalnya kita berikan isu kepada orang-orang itu di gardu depan itu kalau misalnya malam kadang ada suara orang ketawa padahal nggak ada orangnya. Antum bohong aja kayak gitu. Antum ngomong itu di warung atau di kedai. Itu insya Allah dalam waktu 1 kali 24 jam tersebar itu cerita. Akhirnya orang apa misalnya, di situ ada penunggunya, di situ ada penunggunya. Sekarang jemaah sekalian, siapa di antara antum yang pernah ngelihat penunggu pohon bambu? Gak ada kan? Gak ada. Tapi kenapa? Kok seolah di pohon bambu penunggunya itu genderuwo? Karena itu yang disebar, itu yang jadi mindset. Pernah gak antum ngeliat pocong di pohon pisang, Pak? Gak pernah kan? Kalau pernah boleh keluar sekarang ya. Gak pernah kan? Gak pernah. Tapi kenapa kok banyak orang meyakini biasanya di pohon pisang itu bakal saru ada pocongnya? Ayo. Belum lagi pohon beringin. Ya. Dulu kan cuma 3, Pak. Pohon beringin, banteng, sama bintang 5. Iya. Yang angker yang mana, Pak? Nah, itulah mindset seperti itu. Nah, ketika kita tahu seperti itu, anak-anak dan istri kita, keluarga besar kita, harus kita bentengi dari akidah seperti itu. Ya, mungkin ini sangat bertentangan dengan sebagian tradisi, sebagian teman-teman di sini mungkin yang mungkin biasa melakukan ini. Kenapa ada 40 harian? Kenapa ada haulan? Atau kenapa semuanya 7 harian? Itu sebenarnya dari awalnya dari sinkritisme yang ada di tradisi sebelum Islam. Tanya orang-orang Bali, tanya orang-orang Hindu atau Buddha. 7 harian mereka, 40 harian mereka, 1 tahunan mereka setelah kematian, apa yang mereka rayakan? Bisa mereka rayakan. Namun diintegrasikan dengan apa? Dengan Islam jadinya tahlilan. Diislamkan gitu, diislamisasi gitu. Ritual kebiasaan agama lain atau tradisi agama lain atau tradisi lokal kita diislamisasi, dijadikan beraroma Islam. Apa khurafatnya dulu? Kenapa harus ditentukan 741 tahun? Kenapa? Haul itu bahasa Arab, dihaulin. Ya. Kalau pada asalnya dahulu adalah kalau misalnya mayit tidak didoakan atau tidak diberikan sesuatu seserahan di hari ke-7 atau di malam ke-40, maka mayit itu akan menggentayangi, maka disebut ada gentayangan. Gentayangan kan ada beberapa asbab nuzulnya banyak gentayangan tuh. Ya. Ada yang karena mati penasaran, ada yang karena mati anggota tubuhnya belum lengkap, ada yang karena mati dizolimin. Wah, banyak itu semuanya. Pertanyaannya bener nggak itu tuh gentayangan? Karena disebut gentayangan kan dari kata tayang. Jadi punya jam tayang itu setannya. Orang-orang menganggap itu ruhnya orang mati ini itu loh, fulan, karena mirip banget dengan bajunya, mirip banget. Itu memang benar banyak terjadi. Tapi bukan ruh orang mati, melainkan setan. Tapi orang percaya itu ruhnya dia. Padahal ini semua bisikan setan. Kalau kita enggak lakukan ritual di hari ke-7 atau 40, maka pintu-pintu rumah kita bakal banyak yang ngetok karena bakal gentayangan, tayang mereka menayangkan diri gitu di hari-hari, di malam-malam itu.
Iya. Ya. Itu dulu seperti itu. Maka diislamisasikan sehingga udahlah daripada wiritannya itu wiritan syirik, padahal ini perbuatan nggak benar ya. Wiritan syirik kita jadikan ganti dengan tahlil, tahmid, takbir, mungkin dengan nasi juga, dengan makan bersama, tasyakuran. Bukan tasyakuran, masa orang mati ditasyakurin ya. Ya sebagai sedekah lah. Ya itu diislamisasikan, padahal Islam nggak ada seperti itu. Penentuan seperti itu nggak ada. Memang mungkin nggak sampai level syirik ya, tetapi asalnya tuh di situ dulunya. Istilah gentayangan dari situ sebenarnya. Ya, karena mati penasaran atau karena mati kemudian tidak didoakan. Ya, gitu. Kita tutup celah-celah itu jemaah sekalian. Dan jangan takut dengan mungkin tudingan orang-orang, wah dikit-dikit syirik, dikit. Ya, biarin aja mereka ngomong gitu di dunia. Ntar di akhirat baru kita tahu cuma sekalian betapa syirik ini berbahaya sekali untuk keselamatan akhirat kita. Ya. Taib. Kemudian yang 15, dilarang meniru atau melakukan sesuatu perbuatan yang menyerupai perbuatan orang-orang jahiliyah. Dan ini banyak. Jimat dan meyakini benda ini memiliki khasiat tertentu tentang keberuntungan. Ini jahiliyah. Dulu itu di World Cup 98 atau sebelumnya ya, ada pemain bola ya kayak Rivaldo dan semisalnya itu, Brazil ya, dan lain-lainnya deh pemain bola. Dulu mungkin masih boleh main bola dan di pertandingan resmi official baik internasional atau klub itu masih boleh pakai cincin atau semisalnya. Ya, kemudian setelah cetak gol cium cincin. Coba antum kira itu cium cincin. Dulu kita waktu masih belia, masih kecil itu mungkin ngira cium cincin itu hanya ya cium cincin gitu. Nggak ada pikiran bahwasanya ini berkaitan dengan akidah gitu. Nggak ada pikiran. Sehingga banyak anak-anak kemudian apa? Ikut-ikutan. Pakai apa gelang atau apa gitu, terus habis nyetak gol mencium ininya. Tayyib. Kalau misalnya habis nyetak gol kemudian mencium logo apa namanya sepak bolanya, itu maklum kita tahu bahwa itu maksudnya dia menunjukkan cintanya kepada klub. Oke, itulah keduniaan itu Pak. Tapi sekarang mencium cincin, ngapain cium cincin? Orang para suami itu mereka nyium istri mereka, ini malah nyium cincin gitu loh. Mengagumkan, diikuti secara latah oleh banyak dari kita ketika itu. Tapi kita nggak ngerti what's the meaning behind this gitu loh. Maksudnya adalah bahwa saya ini cincin keberuntungan. Jadi artinya gol ini dikaitkan dengan keberuntungan karena pakai cincin ini, namanya jimat. Ini yang disebut syirik karena cincin ini bukanlah sebab adanya gol itu. Itulah disebut syirik ya. Syirik kecil maksudnya yaitu menjadikan suatu hal sebagai sebab padahal bukan. Begitu. Ya. Akhirnya cium cincinnya. Ya, karena seperti berterima kasih dan semisalnya. Ya, dulu seperti itu. Sekarang nggak tahu masih ada apa enggak. Itu merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah. Termasuk juga membuat makanan kepada orang-orang gaib ya. Kepada membuat makanan kepada yang gaib. Ditaruh di tempat sepi, ditaruh di pabrik terbengkalai, ditaruh di rumah kosong, ditaruh di seterusnya dan seterusnya. Ya, ini semua juga merupakan perbuatan jahiliyah dan kesyirikan. Ya, dengan maksud tertentu. 16, boleh marah ketika menyampaikan pelajaran. Karena Nabi SAW juga kadang kadang marah ketika mengajar, maksudnya kadang marah ketika memberitahu kepada sahabatnya akan sesuatu. Tapi marahnya beliau itu tidak keji. Marahnya beliau tidak keji dari segi lisan dan tidak keji dari segi perbuatan. Tidak keji dari segi lisan artinya tidak ngejek dengan ejekan binatang, tidak. Kecuali jika itu ada wahyunya, seperti
Rasulullah SAW mengatakan bahwa Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Nah itu memang dari Allah wahyukan padanya. Tapi secara asli asalnya tidak menjuluki murid-muridnya atau para sahabat dengan julukan binatang. Kecuali beberapa sahabat yang memang dijuluki juga himar, ada juga ya himar, tapi itu kisah lain. Tapi kemudian juga marah dari segi perbuatan, beliau tidak sampai memukul dengan pukulan yang melarikan orang gitu loh. Enggak. Ya. Maka marah di sini marah yang masih wajar. Rasulullah SAW kata para sahabat, ketika beliau marah itu pasti kelihatan di raut mukanya, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu wajahnya tuh enak dipandang. Orang kalau wajahnya enak dipandang dan ramah, ketika kecewa atau kesel pasti gampang kelihatan keselnya. Iya, iya kan? Iya. Orang kalau ramah, murah senyum, selagi sedikit kesel, ketahuan kalau dia lagi kesel. Beda dengan orang yang hidupnya emang kesel terus. Itu ketika ramah, kaget kita. Duh, tumben dia kayak gitu. Ya kan gitu. Ini menunjukkan kebaliknya, Rasulullah SAW sangat ramah orangnya. Enak dipandang. Dan di antara akhlak yang kata para ulama termasuk akhlak baik ya. Dan Rasulullah pun begitu. Rasulullah SAW kalau berbicara itu selalu sambil senyum. Itu Rasulullah SAW. Beberapa orang ada yang akhlaknya begitu, tapi kita agak susah ya. Orang mengira bahwasanya pemimpin itu jangan senyum. Ya. Kayak matanya mengintimidasi terus, orang tuh nggak boleh ngeliat senyumnya, pelit senyumnya tuh. Perkenalkan saya Presiden Korea Utara misalnya, ya. Takut semua orang. Rasulullah nggak gitu ternyata. Memang nggak harus kita setiap konteks harus senyum, nggak harus. Tetapi Rasulullah SAW sebagai pemimpin dikenal dengan senyumannya, dikenal dengan keramahannya. Berbeda di beberapa konteks ketika perang, ya itu beliau tidak senyum. Ya orang kok perang senyum nggak jadi perang itu, langsung bendera putih mungkin. Kemudian ketika khutbah beliau tidak senyum, melainkan keras suaranya, menggelegar ketika khutbah. Jadi ketika perang dan ketika khutbah Rasulullah SAW tidak senyum. Berarti asalnya Rasulullah di pergaulan sehari-hari murah senyum. Dan ketika mengingkari kemungkaran yang besar, beliau tidak senyum, tegas. Seperti juga ini. Marah beliau ketika melihat beberapa sahabatnya yang baru masuk Islam kok memberikan ide kesyirikan. Maka ketika ada kesalahan dan ide yang sangat parah dalam keburukannya terhadap Islam, kita punya hak untuk marah. Tapi marahnya kita itu tidak sampai keluar lafal-lafal binatang, atau tidak sampai melakukan gerakan-gerakan yang mencederai, tidak. Ya begitu Mas kalian. 17 kaidah umum bahwa di antara umat ini ada yang melakukan perbuatan syirik dan mengikuti tradisi-tradisi umat sebelumnya berdasarkan sabda beliau, itulah tradisi orang-orang sebelum kamu, yaitu Yahudi Nasara. Ya jelas di sini udah sangat tampak ya di kenyataan di masa modern seperti ini banyak dari kita melakukan tradisi-tradisi umat terdahulu. Ya. Perayaan demi perayaan atau cara doa seperti cara doanya umat-umat Yahudi dan Nasrani. 18 ini adalah salah satu dari tanda kenabian karena terjadi sebagaimana yang beliau beritakan. 19 celaan yang ditujukan oleh Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang terdapat dalam Al-Quran berlaku pula untuk kita sebagai peringatan. 20 menurut mereka para sahabat sudah menjadi ketentuan bahwa amalan-amalan ibadah harus berdasarkan pada perintah Allah, bukan mengikuti keinginan, pikiran atau hawa nafsu sendiri, bukan. Dengan demikian hadis tersebut di atas hadis yang disebut tadi yang kita ceritakan itu mengandung suatu isyarat tentang hal-hal yang akan ditanyakan kepada manusia di alam kubur, seperti man rabbuk, siapa Tuhanmu, ditanya. Itu jelas. Kemudian siapa nabimu, ditanya juga.
Ini berdasarkan keterangan gaib yang beliau beritakan akan terjadi dan juga akan ditanya apa agamamu. Ya. 21 tradisi ahli kitab itu tercela, tradisi Yahudi dan Nasara tercela. Seperti halnya tradisi kaum musyrikin. Kemudian 22 bahwa orang yang baru saja pindah dari tradisi batil yang sudah menjadi kebiasaan dirinya itu tidak bisa dipastikan secara mutlak bahwa dirinya terbebas dari sisa-sisa tradisi tersebut. Nah ini orang baru hijrah itu nggak bisa dipastikan dirinya terbebas dari sisa-sisa masa lamanya, masa lampaunya. Ya sebagai buktinya mereka mengatakan sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran, yaitu baru masuk Islam. Memberikan ide kesyirikan. Dan mereka pun belum terlepas dari tradisi kafir karena kenyataannya mereka minta dibuatkan zatu anwat sebagaimana yang dimiliki oleh kaum musyrikin. Taib, untuk kajian atau materi kita cukup sampai sini insyaallah. Mudah-mudahan kita mengambil manfaat dari kajian ini biiznillah taala. Insyaallah pada pekan depan kita akan mulai bab 10 menyembelih binatang dengan niatan bukan karena Allah, dengan rinciannya insyaallah. Jazakumullah khairul jaza atas kehadirannya dan juga pendengarannya, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.